kita semua, kelompok kita berkomitmen sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil, karena kita nggak mau gegabah untuk melangkah yang lebih besar. Karena apa? Sesuatu yang besar kalau kita jalankan tidak sesuai dengan konsep, tidak sesuai dengan kemampuan kita, ya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandang SNI, salam sejahtera, salam sehat sampai tua. Hari ini, tepatnya hari Minggu, saya akan mengupdate perkembangan peternak-peternak kecil yang ada di sekitaran Hitam Putih. Semoga informasi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi nanti di sekitaran Hitam Putih ini ada sekitar 8 peternak, tapi mungkin nanti saya ngambil ke videonya itu kalau bisa 8 kandang itu, tapi kalau nggak bisa mungkin sebagian kandang peternak kecil ini nanti saya update, saya mereview satu persatu. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari kita ikuti, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kita pakai motor aja karena tidak jauh dari sini, cuma berapa kilo aja, tetangga-tetangga sini. Ini sekarang saya ada kandangnya Genuk Farm. Nah ini juga peternak kecil, bukan peternak besar. Jadi memang ini saya kepingin memulai dari semuanya dari kecil. Jadi nggak selalu harus besar langsung. Jadi hanya ada beberapa ekor di sini untuk melatih kebiasaan. Oh begini loh caranya kita beternak, itu nggak harus selalu yang volumenya langsung besar, kapasitas langsung besar, tidak. Tapi kita mulainya dari kecil dulu. Nah ini kita tata dulu kandang sedemikian rupa untuk memudahkan kita melatih diri untuk membiasakan merawat kambing itu seperti ini. Jadi ditata dulu tempatnya yang meskipun tempat ini sangat kecil, tapi mempunyai tempat yang benar-benar asik. Yang penting asik dulu. Setelah asik baru kita eksekusi yang kalau kita mau mengembangkan, sebetulnya ada lahan yang lebih luas di sini. Di belakang-belakang sini ada yang lebih luas. Tapi saya nggak mau untuk langsung terjun ke yang besar. Jadi kita awali dulu yang seperti ini. Kita biasakan supaya konsisten dulu dalam perawatan. Habis itu baru nanti melangkah yang lebih besar lagi. Peternakan yang ada di sekitar Hitam Putih itu, kita semua, kelompok kita berkomitmen sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil, karena kita nggak mau gegabah untuk melangkah yang lebih besar. Karena apa? Sesuatu yang besar kalau kita jalankan tidak sesuai dengan konsep, tidak sesuai dengan kemampuan kita, ya akhirnya jadinya nggak karuan. Karena sudah terbukti di mana-mana, kita harus kuasai ilmunya dulu baru kita melangkah yang lebih besar. Jadi ini ada berapa ekor di sini? Kemungkinan ini ada
sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ekor dulu. Ini untuk melatih kebiasaan, oh begini loh cara kita untuk beternak. Jadi apa ya, supaya terbiasa dulu lah. Mari teman-teman kita memulai beternak ini dari yang kecil dulu. Jangan pernah malu untuk menjadi peternak yang kecil. Karena dari kita belajar sesuatu yang kecil ini, kita akan menemui kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi untuk menjadi peternak besar. Jadi kita butuh keberanian untuk konsisten dalam menjalankan peternakan ini, usaha ini. Saya yakin karena Tuhan itu akan memberikan peran yang sulit untuk aktor terbaiknya. Jadi jangan pernah teman-teman untuk malu menjadi peternak kecil. Mari kita berani untuk konsisten, tapi jangan pernah berani untuk, karena berani mencoba saja tanpa kita konsisten, kita tidak akan pernah bisa melewati kesulitan-kesulitan itu. Nah, ini di Genuk Farm ini Mas ya? Genuk Farm. Genuk Farm ini bukan peternak besar, ini juga peternak kecil. Di sini ada berapa ekor? Masih kecil-kecilan, ya? Ada 7 ekoran Mas. Nah, ada 7 ekor. Nanti kita akan pindah ke peternak yang lainnya. Mungkin kapasitasnya nggak jauh beda dari sini. Jadi memang kita ini membangun sesuatu dari yang kecil. Ya. Nah, ini pemiliknya yang di sini. Sebetulnya bisa ya untuk bikin yang lebih kapasitas yang lebih besar. Cuman kan saya ini juga nggak berani, belum berani karena belum tahu ilmunya Mas Udi. Oh, begitu. Jadi sambil kerja ya saya minta tolong jenengan dulu, itu ada lokasi seperti ini, bisa nggak Mas Udi untuk belajar. Akhirnya jenengan kesini dan kasih solusi, akhirnya kandang-kandang ini jadi seperti ini. Dan saya senang, keluarga juga senang karena apa? Kandangnya bagus, juga bersih. Artinya pola sistem peternak yang jenengan ajarkan itu ternyata memang nggak mengganggu lingkungan, juga nggak mengganggu untuk kerja saya. Jadi kerja saya di pabrik gitu masih bisa pulang kerja merawat kambing. Jadi yang jelas belajar dulu ya, untuk belajar dulu Mas Udi. Belajar konsisten dulu merawat kambing ini, karena setiap belajar konsisten itu pasti menemui kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ya kan? Makanya saya nggak berani menganjurkan untuk menjadi langsung bikin yang besar, kapasitas yang banyak. Nanti jadinya nggak karuan. Ya terima kasih, guys. Kulon ini merawat seperti ini, jadi saya tahu kambing ini ada penyakit apa atau sakit apa, terus solusinya bagaimana, terus untuk vitaminnya dan pakan yang bagus, sistem konsisten itu. Ya. Kalau saya kulon ini buat semerap konsisten, semerap kulon ini kebiasaan ngoten nih kalau Mas Udi. Jadi saya jenengan ajarkan kulon konsisten, piye to konsisten. Nah, akhirnya kan belajar kebiasaan. Makanya alhamdulillah dengan kebiasaan pakan seperti ini tiap harinya lumayan lah sakit kulo belajar. Nanti kalau kebesar selanjutnya kulo pesen malih Mas Udi kangge belakang. Nah, ini rencana kulo untuk menjadi besar kita harus kuasai ilmunya dari yang terkecil. Karena sesuatu yang besar itu saya yakin berawal dari kecil. Terima kasih. Nanti kita akan ke kandang yang berikutnya. Masih ada 8 kandang di sekitar Hitam Putih Farm ini. Nanti kita review satu persatu. Sembah nuwun Mas Udi. Makasih.
Nah, ini sekarang saya ada di tempatnya Mas Yoga. Ini juga mengawali dari yang benar-benar kecil. Jadi ini ada kapasitasnya cuma ada 4 ekor. Ini mudah-mudahan nanti bisa berkembang untuk menjadi yang peternak yang besar. Jadi ini kapasitasnya ini cuma 4 ekor. Kita tata dengan sedemikian rupa, kebersihan terutama, supaya operasional, supaya nyaman berada di kandang ini. Jadi kita bina untuk peternak kecil, bukan yang ujuk-ujuk istilahnya, langsung peternak besar. Benar-benar kita mengawali semuanya dari yang benar-benar yang terkecil. Dari 4 ekor, kita belajar untuk konsisten, kita belajar merawat kambing dengan benar. Insya Allah, kalau kita konsisten, kita akan bisa menjadi besar. Nah, ini Mas Yoga. Mas Yoga ini yang mau mengawali beternak kambing dari kecil, Mas ya? Ya, dari nol. Nah, ini kenapa Mas Yoga itu mengawali kambing kok cuma 4 ekor kapasitas kandang ini, nggak langsung besar gitu, Mas? Kenapa, Mas? Yang pertama terkait masalah modal juga, karena kita juga bekerja untuk sampingan untuk pendapatan, supaya nanti kita juga ikut apa namanya, Ada pemasukan sampingan. ada pemasukan tambahan lah, paling Ya. nggak ada pemasukan tambahan kecil-kecilan untuk tambahan biaya itu. Yang terpenting ilmunya dulu dipelajari, Mas ya. Siap, siap, Pak Begitu Udi. ilmunya paham, nanti untuk pengembangan itu kan masalah gampang. Ada mbahnya yang di luar kan bisa untuk ngasih modal, ya kan, Mas? Siap, Pak Udi. Itu. Jadi ini lingkaran di dekatnya peternak hitam putih farm itu nanti kita review satu persatu semua. Nggak ada peternak besar di sekitar hitam putih. Semua mengawali dari kecil, Mas ya. Iya. Nah, seperti Mas Yoga ini. Nah, setelah ini kita keliling ke Tetangga. tetangga ya. Tetangga, ya. Oke, kita langsung kita berangkat aja ke satunya ya. Siap, Oke, Mas Mas Udi. Yoga. Terima kasih, Mas Udi. Ya, selalu. Ini kita ke tempat kandang yang ketiga ya. Kandang ketiga ini punyanya Mas Irfan. Jadi ini nanti ada pengembangan. Kemungkinan untuk pelebaran kandang nanti ini akan nanti dibangun pakai kandang SNI yang luasnya ini nanti kemungkinan kalau kapasitas di sini ini bisa sampai 50 ekor masuk karena lahannya luas banget di sini. Dan sementara ini untuk isinya kandangnya Mas Irfan ini macam-macam, ada gibas, jadi ada yang kalau yang butuh gibas ini ready untuk kurbanan, untuk akikoh, untuk pengembang biakan ini juga dijual. Jadi ini kandangnya seperti ini, semua nggak ada yang besar memang, semua dari peternak yang kecil yang ingin berkembang menjadi besar. Jadi ini Mas Irfan. Nah, ini Mas Irfan yang punya kandang ini. Sebetulnya spek kambingnya sih sudah mulai pembenahan perlahan-lahan untuk menuju besar, Mas ya. Iya. Nah, ini. Jadi ini nanti lahan ini memang disiapkan untuk pengembangan kandang berikutnya ya. Nah, ini. Jadi di sekitar hitam putih ini, di lingkaran hitam putih ini nggak ada peternak yang besar, semua mengawali dari kecil, dari nol. Jadi ini seperti ini, nanti mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa setara dengan peternak-peternak yang sudah melalang buana. Mengawali ini baru berapa tahun, Mas? Tahun ya? 1 tahun. 1 tahun belajar merawat, nanti setelah dapat ilmunya untuk merawat, baru pengembangan. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita
masuk ke kandang berikutnya ya. Kandang peternak berikutnya masih ada berapa kandang? Kira-kira ada 5-an mungkin. Iya. Ya. Kita Ayo kita keliling Mas Irfan. Oke. Nah, ini kandang yang keempat. Jadi kandang yang keempat ini tetap sama, nggak ada yang besar, hanya kapasitas 4 ekor, 2 plong, 4 pintu. Jadi semuanya memang konsepnya seperti ini. Itu diawali dari pembelajaran, pengenalan, pengetahuan tentang apa sih keluh kesah kesulitan apa beternak kambing PE ini. Jadi dari sini belajar dulu, nanti kalau sudah menguasai materi dan ilmunya, baru pengembangan ke pelebaran untuk di tempat di lokasi ini juga nanti tinggal memperbesar kapasitas kandang aja. Ini tempatnya Mas Ardi, kebetulan Mas Ardinya lagi, Mas Adi ya, lagi mancing, karena hiburannya mancing dia. Jadi saya review hanya sekedar ini, kapasitasnya ini. Semua peternak yang ada di lingkaran Hitam Putih, di sekitar Hitam Putih, itu nggak ada yang besar. Jadi dengan kapasitas seperti ini, karena saya prioritaskan untuk belajar memahami cara merawat kambing PE, setelah paham ilmunya, baru nanti pelebaran dan mungkin kualitas kambing kita rubah untuk yang spek yang ya, yang untuk breeding yang mumpuni, untuk menuju ke pembaruan yang lebih bagus lagi dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kandang berikutnya. Ini sekarang kita masuk di peternak yang kelima. Kelima ada ya. Jadi kelima ini nanti kita lihat. Ayo. Jadi yang peternak yang kelima ini konsepnya tetap sama. Jadi nggak ada yang besar. Semua dari kita mulai dengan cara bersama. Semua peternak yang ikut dalam di sekitarannya Hitam Putih itu nggak ada yang besar. Semua memang konsepnya itu kita sepakat untuk mengawali dari yang terkecil dulu, dari yang ya kapasitas 4 ekor seperti ini, pelajari ilmunya, baru nanti kalau sudah paham benar-benar tentang perawatan kambing ini, baru kita melakukan pengembangan. Jadi ini Mas Putra, Ya, nah ini yang pemiliknya Mas Putra, ini juga pegawai pabrikan Mas ya. iya, saya buka pabrikan. Jadi ini juga untuk sampingan. Alhamdulillah di sini ada cempenya. Ini Jadi, baru ini, Mas. baru ya? Iya, Baru lahir bulan puasa kemarin. puasa kemarin. Nah, ini ya. Ini induknya itu ini baru merawat 1 tahun ya? 1 tahun Belum berjalan. Ada 1 tahun. Iya, 1 Nah, tahun berjalan ini, Mas. 1 tahun berjalan. Konsepnya itu memang seperti ini. Kita mengawali dari yang paling sederhana, paling kecil sederhana, dulu. iya. Nah, ini alhamdulillah sudah keluar hasilnya. Jadi kemungkinan ini kalau speknya sih memang lumayan. Nah, ini keluar 1 Lagi gini, Mas. jantan. Jantan. Nah, Iya. kalau lagi kamu Iya, jantan ini ya. Jadi ini kandang yang ke-5. Jadi nanti yang mungkin kita liputan hari ini mungkin sampai kandang 6. Soalnya yang ke-3 yang ke-4 ada 4 kandang lagi, itu agak lumayan jauh jangkauannya dari sini. Jadi kemungkinan kita nanti sampai yang ke-6.
Oke, terima kasih Mas ya. Putra. Tetap Terima semangat, kasih. sukses selalu. Siap. Mari kita ke tempat yang satunya. Sekitaran Hitam Putih itu jaraknya paling cuma 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bisa sampai 1 kintal. Nah, ini kandang yang ke-6. Jadi kandang yang ke-6 ini memang sudah agak besar sih, sudah agak besar karena ini sudah lama, sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Jadi nah ini kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini, Pak Dodo. Nah, ini kemarin sih penuh kandang ini, tapi kebetulan ada trouble. Jadi disinilah kesulitannya. Ini mengalami trouble, ada keracunan, mati ada 6 ekor. 6 ekor itu nggak bisa diselamatkan karena gangguan pencernaannya nggak bisa ditanggulangin. Ini kenalkan, ini Pak Sultan, pemilik kambing ini. Kebetulan kakak saya sendiri, jadi kandangnya ya agak besar lah, hampir-hampir mirip yang di kandang SNI. Jadi ini ada berapa ekor sekarang, Mas? Sekarang ada 7 Nah, yang besar, yang cempenya ada 3. nah, kalau nggak mati 6, kemungkinan kandang ini sudah penuh. Ya, Nah, ini sudah mulai berkembang. Kemarin itu yang pertama ngawali, kandangnya sama, cuma ini. 2 plong ini isi 4 ekor, lah. Akhirnya berkembang menjadi lebar seperti ini. Kalau nggak ada musibah kemarin, kemungkinan kandang ini sudah penuh. Jadi sampai di sini teman-teman, nanti kita liput lagi untuk kandang yang ada di dekatnya Wonosalam ada 3, terus yang ada di Gunjang sini ada 2, terus yang di Kesamben sama yang ada di Perak sini ada. Jadi masih ada sekitar 6 kandang yang ikut dalam lingkarannya Hitam Putih Farm ini. Jadi tonton terus videonya, nanti kita lihat perkembangannya 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun kemudian mampu nggak peternak-peternak yang belajar dari bawah, benar-benar belajar dari kecil untuk berkembang mengikuti jejaknya Hitam Putih Farm. See you.